Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Sidiki, mahasiswa Universitas Widya Mataram, Fakultas Hukum Ilmu Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah penegak hukum lingkungan di Indonesia. Latar belakang, penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Secara konstitusional, terdapat dalam pasal 28 huruf H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang hidup sejahtera, lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada pasal 28 dikatakan setiap warga negara berhak akan lingkungan yang baik dan sehat. Penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar, yaitu penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitan dengan hukum administrasi atau tata usaha negara. 2. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitan dengan hukum perdata. 3. Penegakan hukum lingkungan dan berkaitan dengan hukum pidana. Permasalahan dalam lingkungan hidup yang teridentifikasi ada 5, antara lain 1. Kerusakan lahan akibat penggundulan hutan, penembangan liar, alih fungsi lahan untuk perkebunan dan tanaman industri, penambangan minyak, industri dan pemukiman. 2. Abrasi pinggir sungai akibat lalu lintas pelayaran kapal-kapal besar dan cepat. 3. Pendangkalan sungai dan tingginya erosi, abrasi dan sedimentasi. 4. Gangguan pola aliran air permukaan akibat alih fungsi lahan, keberadaan pelabuhan, dermaga, dan lock pond. 5. Penurunan kualitas air akibat buangan limbah air industri domestik, pembuangan air balas kapal, dan buangan limbah pada domestik. Maka, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengukur dan mengetahui sejauh mana implementasi penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Kuningan dalam upaya mendukung Kuningan sebagai kabupaten konservasi sesuai dengan harapan, dan diharapkan hasil penelitian ini dijadikan landasan dan acuan dari pihak terkait dalam membuat atau memperbaiki kebijakan yang terkait konservasi di Kabupaten Kuningan. Masalah lingkungan hidup ini dapat ditinjau dari aspek medik, planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. Masalah lingkungan hidup dapat ditinjau dari aspek medik, planologis, kronologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. Hal ini dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti, yaitu segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif. Karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup. Oke. Sekarang masuki rumusan masalah. Bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada studi kasus kebakaran hutan. Metode penelitian. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif
doktrinal data yang digunakan dalam penelitian. Ini adalah sekunder, yaitu bahan hukum primer mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Bahan hukum sekunder berupa jurnal penelitian terdahulu serta BUU referensi yang relevan. Oke, metode penelitian hukum menurut Suerjono Sukanto adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Oke, sekarang masuk pada pembahasan penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada studi kasus kebakaran hutan. Oke, definisi penegakan hukum menurut Kamus KBBI memiliki arti sangat luas, meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsurnya pemerintahnya turut aktif dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 2. Proses penegakan hukum dalam pandangan Suerjono Sukanto dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu 1. Faktor hukum atau perundang-undangan. 2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya yang berkaitan dengan masalah mentalitas. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat yang yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksikan dalam perilaku masyarakat. 5. Aktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasari pada manusia di dalam pergaulan hidup. Jadi itu. Oke, lanjut. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas, meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsurnya pemerintahannya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara konsepsional. Maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai terhadap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oke, lanjut. 1. Perundang-undangan. 2. Penentuan standar. 3. Pemberian izin. 4. Penerapan. Dan 5. Penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur sanksi pada pihak yang terbukti melanggar, yaitu penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dapat diklarifikasikan dalam 3 kategori, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar, yaitu penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi atau tata usaha negara. 2. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitan dengan hukum perdata. Dan 3. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitan yang dengan hukum pidana. Oke, pada pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat tentang larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, yaitu 1. Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat tentang sanksi bagi yang melanggar, yaitu setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf H dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan didenda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia dilakukan oleh pemerintahan dengan tegas yang terbukti. Kejagung terima 126 surat penyidikan kasus kebakaran hutan. Kejaksaan Agung sampai sekarang sudah menerima 126 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kasus kebakaran hutan dan lahan seluruh Indonesia. Dan kepolisian ini menandakan bahwa kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan harus tercapai sebagai tujuan dari hukum itu tersendiri. Oke. Kesimpulannya, penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada studi kasus kebakaran hutan, yaitu penegakan hukum lingkungan di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dengan tegas, yaitu terbukti Kejagung terima 126 surat penyidikan kasus kebakaran hutan. Kejaksaan Agung sampai sekarang sudah menerima 126 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kasus kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia dari kepolisian. Ini menandakan bahwa kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan harus tercapai sebagai tujuan dari hukum itu tersendiri. Oke. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar, yaitu penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi atau tata usaha negara. 2. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitan dengan hukum perdata. 3. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitan dengan hukum pidana. Pasal 691 huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat tentang larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Yaitu 1. Orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat tentang sanksi bagi yang melanggar, yaitu setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf H dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan didenda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Oke. Dengan itu hasil presentasinya, mohon maaf apabila ada kesalahan, itu murni dari dalam diriku sendiri. Apabila ada kebenaran, itu murni dari Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga menjadi pencerahan